Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi mengenai efektivitas senam kaki terhadap penurunan glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aisyah Antazilus Sabila, yang kedua Aura Siti Lutfia, yang ketiga Dede Robi Nugraha, yang keempat saya sendiri Vina, yang kelima Ilma Khoridatul Aula, yang keenam Rismika Gandaripa. Baik, sebelumnya saya akan men-share screen terlebih dahulu. Langsung saja ke pemateri pertama, mengenai abstrak yang akan dibacakan oleh Aisyah Antazilus. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada bagian abstrak yang terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Senam ke atas dulu, Vin. Senam kaki diabetik mampu meningkatkan pemakaian glukosa oleh otot yang aktif, di mana otot mengubah simpanan glukosa menjadi energi, sehingga secara langsung dapat menyebabkan penurunan glukosa dalam darah. Selain itu, pada saat berolahraga atau melakukan latihan fisik, terjadi pembakaran kalori yang menambah metabolisme tubuh, sehingga selain dapat mengendalikan kadar gula darah, juga dapat menurunkan berat badan. Jadi, senam diabetik ini merupakan salah satu olahraga latihan fisik yang bisa dilakukan oleh penderita diabetes mellitus tipe 2 untuk menurunkan kadar glukosa darah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mereview efektivitas dari senam kaki diabetik dalam menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya, ada metode, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, yaitu mengkaji secara kritis temuan-temuan yang telah dipublikasikan sebelumnya, yang bersumber dari Google Scholar dengan kriteria publikasi dari tahun 2017 sampai tahun 2022. 9 artikel dianalisis dan disintesis untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan proses screening, seleksi, dan pemilihan artikel. Selanjutnya, ada hasil dari literatur review ini, yaitu menunjukkan bahwa senam kaki diabetik efektif digunakan dalam menurunkan glukosa darah. Selanjutnya, ada kesimpulan, yaitu latihan fisik secara langsung dapat menyebabkan peningkatan pemanfaatan glukosa oleh otot yang aktif, jaringan kapiler yang lebih terbuka, membuat reseptor insulin lebih banyak tersedia dan reseptor insulin menjadi lebih aktif, sehingga mampu mempengaruhi dalam penurunan glukosa darah pada pasien diabetes, juga bisa mempengaruhi sirkulasi darah dan melenturkan otot kaki penderita diabetes. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya mengenai metode yang akan dipaparkan oleh Rismika. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan metode dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, yaitu mengkaji secara kritis temuan-temuan yang dipublikasikan sebelumnya. Artikel dari Google Scholar yang sesuai dengan kriteria inklusif kemudian dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian.
Kriteria inklusi artikel yang disertakan dalam penelitian meliputi artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional dengan tentang publikasi dari tahun 2017 sampai 2022. 9 artikel dianalisis dan disintesis untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan proses screening, seleksi, dan pemilihan artikel. Sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Rismika. Selanjutnya, untuk pembahasan hasil akan dipaparkan oleh Ilma. Kepada Ilma, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan hasil. Berikut adalah hasil dari berbagai jurnal yang kita ambil. Yang pertama, taraf signifikan 0,05 nilai DF 25 lebih kecil dengan nilai batas kritis. Alfa sama dengan 0,05, 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan penurunan skor antara kelompok intervensi dan kontrol, yaitu P sama dengan 0,003 dan P sama dengan 0,042. Kemudian yang ketiga yaitu hasil penelitian karakteristik jenis kelamin sebagian besar adalah perempuan, kadar gula darah pretest di atas normal, dan hasil post-test mengalami penurunan. Yang keempat yaitu uji variabel CRT menggunakan Mann-Whitney test menunjukkan nilai P 0,022. Hasil uji variabel glukosa darah menggunakan pair test menunjukkan P sama dengan 0,004 dan independent test menunjukkan P sama dengan 0,012. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu hasil analisa bivariat didapatkan p-value sama dengan 0,001. P lebih kecil daripada 0,05. Yang keenam yaitu sensitivitas kaki sebelum dilakukan senam kaki memiliki rata-rata sensitivitas 1,67 dan sesudah dilakukan senam kaki memiliki rata-rata sensitivitas 2,36. Sensitivitas lebih baik sesudah diberikan senam kaki. P-value-nya 0,001. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu hasil penelitian dari jurnal yang ketujuh yaitu 0,008, 0,002, 0,0000 dan 0,000. Kemudian yang kedelapan, penelitian menggunakan uji tes paired sample test. Didapatkan nilai P sama dengan 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Kemudian dari jurnal yang terakhir, yaitu dengan hasil penelitian diperoleh nilai pro value sama dengan 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,05 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Dari keseluruhan hasil dari literatur review ini yaitu menunjukkan bahwa senam kaki diabetik efektif digunakan dalam menurunkan glukosa darah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilma. Selanjutnya untuk pembahasan akan dipaparkan oleh Aura. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Vina selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari literatur review yang kami lakukan. Di sini ada bagian pembahasan.
Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan timbulnya hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin atau peningkatan retensi insulin seluler terhadap insulin. Lalu di sini juga terdapat penata laksanaan diabetes mellitus yang dapat dilakukan. Seperti yang pertama ada terapi farmakologis, yaitu pemberian insulin dan obat hiperglikemi secara oral. Yang kedua ada terapi non farmakologis seperti diet dan juga latihan olahraga, beserta contohnya adalah senam kaki yang kami teliti melalui literatur review. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada alasan mengapa penderita diabetes mellitus beresiko lebih tinggi mengalami masalah di bagian kaki. Karena berkurangnya sensasi nyeri lokal atau neuropati yang membuat tidak sadar dan sering mengakibatkan cedera karena tidak merasakannya. Luka muncul secara spontan, biasanya akibat trauma seperti adanya pasir atau kemasukan pasir. Yang kedua seperti tertusuk, tergores sepatu, sendal sempit, dan juga sendal yang keras. Luka ini juga biasanya disebut dengan luka gangren gas. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan infeksi tulang, dan upaya untuk mencegah ekspansi infeksi yaitu harus dilakukannya amputasi atau pemotongan. Jadi luka yang dialami pada pasien DM ini dia tidak akan sadar bahwa dia telah luka gitu. Jadi karena sistem syarafnya telah mati. Lalu ada juga manfaat latihan kaki diabetik. Yang pertama yaitu untuk membantu memulai dan meningkatkan sirkulasi darah di bagian kaki. Yang kedua ada otot-otot kaki berkontraksi. Yang ketiga ada meningkatkan sensitivitas sel terhadap gula darah. Yang keempat ada memungkinkan otot untuk memanfaatkan kadar gula darah yang tinggi. Yang kelima ada sirkulasi darah tidak terhalang yang membawa oksigen dan nutrisi ke sel dan jaringan syaraf, sehingga mempengaruhi proses metabolisme sel Schwann dan memulihkan fungsi dari aksonal. Jadi, senam kaki ini dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan berpotensi untuk menurunkan kadar gula darah serta melenturkan otot kaki penderita diabetes mellitus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada Pina selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aura. Selanjutnya, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dede Robi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan dari poin-poin penting yang ada di atas. Jadi kesimpulannya itu literatur review di atas yaitu tentang efektivitas senam kaki terhadap penurunan glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan menganalisis semua sumber dari jurnal dan didapatkan bahwa latihan senam kaki diabetes itu efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah. Latihan fisik secara langsung dapat menyebabkan peningkatan pemanfaatan glukosa oleh otot yang aktif. Jaringan kapiler yang lebih terbuka membuat reseptor insulin lebih banyak tersedia dan reseptor insulin menjadi lebih aktif, sehingga mempengaruhi penurunan gula darah pada pasien diabetes. Sehingga terjadi peningkatan gula darah berbagai tingkat. Selain itu, senam kaki juga dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan melenturkan otot kaki penderita diabetes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan poin-poin di atas. Terus selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede Robi yang sudah membacakan kesimpulan. Di sini untuk referensinya bisa kita lihat. Ini dari 9 jurnal. Baik, demikian penjelasan literatur review mengenai efektivitas senam kaki terhadap penurunan glukosa darah
pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.